Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Gustini dengan NIM 19016119. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Yang pertama yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Hakikat linguistik. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin, lingua, yang berarti bahasa. Bahasa Prancis memiliki dua istilah untuk konsep ini, yaitu language dan language, dengan makna yang berbeda. Language berarti suatu bahasa tertentu, seperti bahasa Jawa atau bahasa Prancis. Sedangkan language berarti bahasa secara umum, seperti tampak pada ungkapan, manusia punya bahasa, sedangkan binatang tidak. Dari pengertian etimologis dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah suatu disiplin ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Lebih spesifiknya seperti dikatakan Martinet pada tahun 1987 halaman 19 bahwa linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Begitu juga menurut Nur Said pada tahun 2002 halaman 13 mengatakan bahwa linguistik memiliki tujuan yang universal. Linguistik menelaah suatu bahasa dengan tujuan membangun suatu teori yang disebut tata bahasa dan bagaimana perangkat-perangkat dalam teori tersebut bekerja. Jadi, linguistik adalah cabang ilmu yang menelaah unsur-unsur internal bahasa dan bagaimana unsur-unsur internal tersebut membentuk relasi yang bermakna. Yang kedua, sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah interdisipliner kajian sosiologi dan linguistik. Linguistik merupakan ilmu yang menjadikan bahasa sebagai kajiannya. Dalam hal ini memiliki peranan sosial, karena bahasa dijadikan media dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat, merupakan aspek utama dalam kajian ini. Kemudian kata sosio yang berarti masyarakat merupakan aspek kajian dalam bidang ilmu ini, karena masyarakatlah sebagai pengguna bahasa. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa sosiolinguistik merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dalam pemakaiannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Menurut Krida Laksana dalam Nur Said tahun 2002 halaman 31, sosiolinguistik ditempatkan sebagai sub bidang interdisipliner terapan jika kajiannya adalah bagaimana merumuskan teori berdasarkan temuan-temuan aktual dalam konteks sosial dan temuan-temuan tersebut dapat didayagunakan untuk menelaah permasalahan yang sedang berkembang dalam konteks suatu kelompok sosial. Hubungan bahasa dan masyarakat. Hubungan antara bahasa dengan masyarakat adalah hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi atau ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Misalnya, untuk kegiatan pendidikan kita menggunakan ragam baku. Untuk kegiatan sehari-hari di rumah kita menggunakan ragam tak baku. Untuk kegiatan menciptakan karya seni seperti puisi dan novel, kita menggunakan ragam sastra. Menurut Wardau tahun 1988, bahasa dalam masyarakat selalu digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang juga tentu
yang juga tertentu sifatnya. Kebutuhan untuk menyampaikan nuansa keindahan, kebutuhan untuk mengungkapkan makna kesakralan, dan kebutuhan untuk menyatakan keformalan dan sebagainya. Maksud dan tujuan sebuah pemakaian bahasa juga dapat dipandang sebagai penentu variasi atau keragaman bahasa. Selanjutnya masuk kepada kontak bahasa dan diglosia. Kontak bahasa adalah pengaruh suatu bahasa kepada bahasa lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang menimbulkan perubahan dalam sistem bahasa yang menjadi milik tetap pembicara, eka bahasawan, dan memiliki perkembangan sejarah bahasa itu. Menurut Thomason, pada tahun 2000, halaman 1 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan, tetapi terjadinya komunikasi antar penutur dua bahasa yang berbeda sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Sebagai contohnya, ketika dua kelompok wisatawan yang sedang melakukan transaksi jual beli di Malioboro, Yogyakarta, antara penjual sebagai penutur bahasa Jawa dan pembeli yang berbahasa asing sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh keduanya. Peristiwa komunikasi seperti ini, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana, sudah dikategorikan ke dalam kontak bahasa. Menurut Ferguson dalam Kerr dan Agustina pada tahun 2010, halaman 92, diglosia merupakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Contohnya dari bahasa Jawa, yang terdapat bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa Madya, dan bahasa Jawa Kromo. Faktor penyebab kontak bahasa ini yang pertama yaitu adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang ada berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana, sehingga terjadinya kontak bahasa antara pendatang dengan penduduk asli. Yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Sama halnya dengan faktor pertama. Faktor yang ketiga, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Dengan kontak belajar ini, dengan kita belajar, maka akan terdapat interaksi antara pelajar dengan gurunya sehingga terjadinya kontak bahasa. Yang keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Yang kelima, adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Selanjutnya, kedwibahasaan. Menurut Bloomfield pada tahun 1958 pada halaman 56 yang menyebutkan bahwa kedwibahasaan merupakan penguasaan dua bahasa dengan sama baiknya. Menurut Lado dalam Kerr tahun 2004 halaman 86 mengungkapkan bahwa kedwibahasaan adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir sama baiknya. Menurut Wenrich tahun 1970 halaman 1 menitikberatkan pengertian kedwibahasaan bukan pada kefasihan penguasaan dua bahasa yang sama baiknya, melainkan pada kemampuan praktik menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedwibahasaan itu
Dwi yang berarti dua, berarti disimpulkan bahwa kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa atau lebih pada saat melakukan kontak bahasa atau interaksi. Selanjutnya, keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kedwibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Ini sesuai dengan pendapat Weinreich dalam Suwito tahun 1983 halaman 39 yang menyatakan bahwa kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain, sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa, karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Dalam hal ini, kedwibahasaan dwibahasawan tidak harus menguasai dua bahasa secara aktif, tetapi dapat pula secara pasif. Penggunaan secara aktif dalam arti menggunakan dua bahasa yang sama baiknya, sedangkan secara pasif apabila dia cukup mampu memahami apa yang dituturkan atau ditulis dalam bahasa kedua. Selanjutnya masuk kepada efek kedwibahasaan. Dari dampak dari kedwibahasaan ini ada dua. Yang pertama yaitu alih kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lainnya. Contohnya, mula-mula seseorang tersebut menggunakan bahasa A, lalu ia menggantinya ke bahasa B. Alih kode ini ada beberapa penyebab dari terjadinya alih kode. Yang pertama dari penutur itu sendiri, yang kedua dari lawan tutur, yang ketiga hadirnya penutur ketiga, yang keempat pokok pembicaraan. Itu bisa menyebabkan alih kode. Efek yang kedua yaitu campur kode. Campur kode adalah peristiwa memasukkan unsur-unsur bahasa lain ke dalam pembicaraan atau bisa disebut juga dengan mencampurkan dua atau lebih bahasa dalam suatu tindak bahasa. Contohnya, seseorang pertama mula-mulanya ia menggunakan bahasa Indonesia, lalu ia mencampurkan bahasa daerahnya ke dalam bahasa Indonesia tersebut. Contohnya bahasa Minang, ia menggunakan bahasa Minang dan bahasa Indonesia secara bersamaan, atau biasanya kita mengenalnya dengan bahasa Indomie. Lanjut, interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat penggunaan bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber, biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai untuk digunakan sebagai hal yang negatif dalam perspektif kemurnian bahasa, karena dapat mengganggu atau merusak tatanan bahasa yang sedang dilakukan dalam penuturan. Bentuk implikasi interferensi yaitu dalam menguasai dua bahasa atau lebih. Yang pertama kali mempengaruhi mendasari bahasa seseorang umumnya adalah bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa pertama. Bahasanya diperoleh dalam lingkungan keluarga. Kecenderungan pemakaian bahasa ibu sangat tergantung pada bahasa yang paling dominan dipergunakan di tengah-tengah masyarakat. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral
menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekeliling. Implikasinya yaitu pada saat anak atau peserta didik membuat sebuah puisi dengan benar dan bagus, anak tersebut diberikan hadiah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk implikasi terhadap interpretasi berdasarkan behavioral atau biasa disebut dengan perilaku. Tujuannya yaitu sebagai membentuk penguatan supaya anak berubah ke arah yang lebih baik. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik atau psikologi kesadaran. Teori ini berisi suatu proses akal dengan cara melihat ke dalam diri sendiri setelah suatu rangsangan terjadi. Bentuk implikasinya yaitu dengan melakukan hasil analisis untuk menindaklanjuti proses belajar mengajar bahasa, terutama merevisi kesalahan berbahasa. Integrasi bahasa merupakan suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Implikasinya yaitu seseorang atau beberapa orang penutur bahasa menggunakan unsur bahasa tertentu sebagai pinjaman. Seperti kata radio sudah dianggap sebagai kosakata bahasa Indonesia baku. Berarti unsur bahasa kata radio tersebut sudah berintegrasi dengan bahasa Indonesia, karena sebenarnya kata radio berasal dari bahasa Inggris, yang berarti radio. Selanjutnya, variasi bahasa. Variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen, tidak sama, sehingga terjadinya variasi bahasa. Menurut Cat tahun 2010 halaman 62. Ragam merupakan pandangan kata variety dalam bahasa Inggris yang artinya akumulasi wujud berbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat dari suatu satuan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dapat dikaitkan dengan faktor eksternal seperti daerah geografis maupun kelompok sosial. Langgam bahasa dalam masyarakat Indonesia yang mengenal unsur-unsur tata krama tertentu dalam berbahasa yang disebabkan oleh konteks komunikasi, terutama mitra tutur dan topik. Misalnya dalam masyarakat Jawa, Sunda, dan Minangkabau. Variasi bahasa dari segi penutur yaitu idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Variasi bahasa dari segi situasi yaitu bahasa formal dan bahasa informal. Sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 197. Kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan atau pendirian, keyakinan, atau pendapat sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Pemilihan bahasa menurut Fasol pada tahun 1984 halaman 180 adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa tersedia berbagai kode, baik berupa bahasa dialek,
variasi, dan gaya untuk digunakan dalam interaksi sosial. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau bahasa resmi kenegaraan, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Pembakuan bahasa berarti pemilihan salah satu variasi yang diangkat untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dan ditempatkan di atas variasi yang lain. Pembakuan bahasa tidak dimaksudkan untuk mematikan variasi bahasa non-baku. Pembakuan bahasa memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai efisiensi dan efektivitas komunikasi. Yang kedua, integrasi masyarakat budaya. Yang ketiga, untuk pembinaan bahasa nasional. Selanjutnya, pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Salah satu pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal juga dengan pendekatan komunikatif. Pendekatan ini didasarkan atas linguistik transformasional yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.